Oke, selanjut ke materi yang pertama, itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional artinya berpikir dengan mengikuti atau mendekati cara komputer. Keterampilan problem solving atau penyelesaian masalah melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin meliputi penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data, baik secara mandiri ataupun berkolaborasi. Computational thinking atau berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan konsep-konsep yang ada dalam ilmu komputer. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari itu ada berpikir komputasional, kayak merencanakan liburan, memasak nasi goreng, atau mencari barang hilang. Contoh, untuk computational thinking, itu nggak harus ngoding di sini ya. Tapi, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipecahkan atau dicari solusinya. Contoh ini, dari struktur ini ada masalah besar kemudian dipecah menjadi masalah kecil atau di breakdown menjadi masalah kecil. Kalau kata pendahulu itu jangan mempermasalahkan masalah tapi cari solusinya. Oke, ini yang harus dipahami oleh siswa dan guru juga harus dipahami. Ada 4 pilar berpikir komputasional atau computational thinking. Pertama ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi itu adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dikelola. Nah, ini lebih sistematis untuk memecahkan masalah. Kemudian ada pengenalan pola, yaitu identifikasi pola atau kesamaan berulang dalam data atau di berbagai masalah. Jadi, pola-pola ini bisa mengarah ke penerapan solusi yang serupa dalam berbagai konteks. Ini bisa diulang, polanya itu bisa dipakai lagi. Gitu. Kemudian ada abstraksi. Di sini ada proses filtering atau menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail. Jadi yang nggak terlalu penting itu bisa diabaikan gitu. Karena yang paling penting adalah fokus pada detail yang relevan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian ada algoritma. Di sini adalah sebuah proses urutan logis untuk mencapai solusi. Mungkin bisa dibantu dengan flowchart nanti. Oke, ada contoh kasus dari 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Misalkan memecah masalah besar, ini kan penjelasannya ya, menjadi masalah-masalah kecil yang lebih sederhana dan mudah diatasi. Contohnya dari masalah untuk merapikan kamar tidur. Yang utama adalah mengumpulkan semua poin cover keranjang, meratakan dan merapikan tempat tidur dan seterusnya sampai dengan solusi atau tujuannya itu tercapai, yaitu merapikan kamar tidur. Dari sini bebas untuk tahapannya ya. Tapi intinya adalah memecahkan masalah dari si merapikan kamar tidur. Kemudian ada pattern recognition atau pengenalan pola. Jadi setelah masalah dipecah, kita mencari pola atau kesamaan dari pengalaman sebelumnya. Contoh ada 2 pola di sini. Pola untuk menyimpan barang dan pola untuk jenis barang. Contoh, menyimpan barang, botol di bawah meja, jaket di atas kursi. Nah, maka kita bisa membuat pola penyimpanan baru, seperti selalu meletakkan jaket di gantungan setelah menggunakan. Gitu. Untuk jenis barang, itu bisa barang yang punya tempat di buku atau alat tulis, barang yang harus dibuang, dan seterusnya. Untuk pola ini bisa dibuat lagi sih bebas, sesuai dengan yang dibutuhkan. Pun ada abstraksi, itu intinya adalah mengabaikan detail yang nggak penting dan fokus pada hal yang penting. Masalah utama adalah kamar yang rapi. Detail yang pentingnya itu tempat tidur rapi, nggak ada sampah, nggak ada barang berserakan di lantai. Maka intinya adalah kamar yang rapi. Kemudian ada beberapa detail yang mungkin bisa diabaikan. Contohnya ukuran atau warna buku, kemudian bentuk sampah di lantai.
atau posisi spesifik di setiap benda dilatih dan seterusnya. Kemudian ada algoritma, sebuah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau di sini itu yang pertama adalah nyalain musik, kemudian kumpulin semua sampah, kumpulin bahan kotor, bahan keranjang, dan seterusnya sampai dengan bersihkan lantai dan selesai gitu. Oke, itu untuk 4 pilar computational thinking. Dan nanti itu harusnya bisa dibantu dengan simbol flowchart untuk menyelesaikan masalah ini. Dari sekitar 6 proses ini, diawali dengan mulai, kemudian ada proses yang ngapain aja itu bisa pakai flowchart. Seharusnya di pelajaran informatika ini belajar. Nah, ini contoh flowchart untuk menentukan bilangan genap. Nah, diawali dengan mulai, kemudian ada input, bilangan bulat, proses lakukan. Sini proses, itu ada proses modulo atau modulus atau sisa bagi. Ada decision nih, ada kondisi. Jika sisa bagi adalah 0, maka dia kondisinya true atau yes. Dia akan melakukan output genap, kemudian selesai. Nah, kalau misalnya sisa baginya bukan 0, atau no, atau false, atau tidak, maka dia akan memberikan output yaitu ganjil kemudian selesai. Yang gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberi kepada siswa untuk melatih logik mereka. Contoh yang pertama adalah perjalanan ke rumah nenek. Nah, Rina ini mau pergi ke rumah neneknya. Neneknya itu tinggalnya di seberang jalan. Rina harus membuat rencana agar bisa sampai di sana dengan aman dan tidak salah jalan. Jika Rina ingin sampai secepatnya, langkah apa yang paling efisien yang harus ia lakukan? Yang pertama, berjalan ke kanan lalu ke kiri lalu menyeberang. Kedua, menyeberang jalan dari posisi ia berdiri sekarang lalu langsung sampai di rumah nenek. Kemudian berjalan ke kiri terlebih dahulu lalu berputar balik lalu menyeberang. Nah, ini bisa diberikan untuk melatih logika mereka. Ini aja bun ya. Kemudian, ada beberapa mobil yang lalu digalai. Informasi apa yang paling penting untuk Anda perhatikan agar bisa menyeberang dengan aman? Pertama, warna mobil, kedua kecepatan, dan ketiga adalah merek. Nah, ini bisa disesuaikan. Jawabannya adalah kecepatan. Nah, ini ada beberapa banyak pertanyaannya. Dikasih 2 membuat cepat, kemudian dikasih 3 tugas sekolah. Ada lagi, nah beberapa pertanyaan dan jawaban lain. Nah, kalau ini lebih detail nih, tentang komposisi dan seterusnya itu nanti bisa ditambahkan.